Halo Temuber. Selamat datang di Data Temu. Channel yang membahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di seluruh dunia, secara berurutan menurut tanggal dan bulan dari kalender Masehi. Di kesempatan kali ini, Data Temu akan membahas peristiwa yang pernah terjadi di dunia, di tanggal 10 Januari, menurut catatan kalender Masehi. Tapi, sebelum kita lanjut pembahasan, jangan lupa bantu channel ini untuk terus tumbuh dengan klik tombol subscribe, like dan aktifkan tombol loncengnya. Agar Data Temu terus bersemangat memberikan informasi-informasi menarik kepada Temuber semua. 1. Sidang pertama PBB. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah suatu organisasi internasional pemerintah atau Intergovernmental Organization, IGO, yang beranggotakan 193 negara. PBB didirikan di San Francisco, Amerika Serikat pada tanggal 24 Oktober tahun 1945. Dan merupakan pengganti dari Organisasi Liga Bangsa-Bangsa sebelumnya. PBB didirikan setelah Perang Dunia Kedua selesai. Dengan tujuan pembentukan, untuk mencegah terjadinya konflik serupa ke depannya. Tujuan tersebut dipertegas di dalam pembukaan piagam PBB, yaitu PBB didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan generasi penerus dari ancaman terhadap perang. Sebelumnya, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa disusun dalam sebuah konferensi pada April-Juni 1945. Dan piagam tersebut mulai berlaku pada 24 Oktober 1945, yang menandakan PBB mulai beroperasi. Sidang Majelis Umum PBB diadakan pertama kali pada tanggal 10 Januari 1945 di London, Inggris. Namun saat itu PBB baru memiliki 51 negara sebagai anggota, dan sekarang PBB memiliki 193 negara termasuk Indonesia sebagai anggotanya. 2. Perceraian Kaisar Prancis Napoleon. Napoleon Bonaparte merupakan seorang jenderal sekaligus kaisar negara Prancis yang sangat populer di dunia. Selama kepemimpinannya, dia berhasil menguasai hampir seluruh dataran Eropa, baik dengan diplomasi maupun dengan peperangan. Selama 11 tahun bertahta menjadi kaisar, nyaris tiada bulan tanpa perperangan. Pria yang lahir di Perancis pada 15 Agustus 1769 ini awalnya hanya seorang prajurit biasa. Namun karirnya melonjak pasca revolusi Prancis pada tahun 1789, yang akhirnya dia diangkat menjadi panglima perang, kerajaan Prancis pada usia 25 tahun. Kisah asmara Napoleon berawal, sejak pertemuannya dengan seorang janda beranak dua pada tahun 1795 yang bernama Josephine. Di hari pertemuannya itu, Napoleon belumlah menjabat sebagai seorang kaisar. Tidak hanya itu, usia Napoleon lebih muda 6 tahun dibanding Josephine, bisa dikatakan Napoleon adalah sang berondongnya Josephine. Dan pada 9 Maret 1796, kisah asmara mereka berlanjut ke jenjang pernikahan. Tak berselang lama diangkat menjadi kaisar, hubungan rumah tangganya mulai retak. Salah satu faktornya adalah rumor perselingkuhan Josephine dengan seorang playboy kelas atas kala itu. Akhirnya Napoleon juga melakukan hal serupa setelah rumor tersebut sampai ke telinganya. Napoleon dipergoki oleh Josephine, sedang bermantapan dengan Elizabeth de Vaude di dalam kamar. Pertengkaran hebat pun terjadi, yang pada akhirnya berujung pada perceraian Napoleon dengan Josephine, pada tanggal 10 Januari tahun 1810. 3. London Underground. London Underground atau juga disebut The Underground adalah jaringan sistem angkutan cepat tertua di dunia. Yang mulai beroperasi sejak 10 Januari 1863. Angkutan kereta cepat listrik ini memiliki panjang rute dengan total 402 km dengan 272 stasiun. Jaringan sistem angkutan cepat tertua ini melayani daerah kota London dan London Raya seperti Buckinghamshire, Hertfordshire dan Essex. Selain itu, jaringan ini juga merupakan jaringan pertama yang mengoperasikan kereta traksi listrik pada tahun 1890. 4. Peristiwa bom di Sampodo. Pada tanggal 10 Januari 2004 yang lalu, sekitar pukul 23 waktu setempat,
terjadi sebuah ledakan bom di kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi di sebuah kafe Sampodo Indah, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palopo. Tragedi tersebut terjadi di saat kafe Sampodo Indah dipadati oleh pengunjung, yang waktu itu bertepatan dengan malam minggu. Dari peristiwa tersebut, dinyatakan 4 orang meninggal dunia dan 3 orang mengalami luka-luka. Pelaku akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian, yang diketahui nama pelaku adalah Jasmine, yang merupakan tersangka utama dalam kasus tersebut dan temannya yang bernama Ahmad. Motif pelaku dari pengeboman tersebut adalah sebagai bentuk jihad melawan perilaku yang dilarang agama dari klub malam tersebut. Pelaku sengaja masuk dan meninggalkan alat peledak sebelum keluar dari kafe tersebut. Dikatakan sebelumnya, pelaku sempat memesan minum, dan duduk di meja sebelah dekat pintu masuk, sebelum akhirnya pergi. Demikian informasi-informasi yang telah dirangkum oleh Data Temu untuk para temuber semua. Semoga informasi tersebut bisa memberikan manfaat dan pengetahuan serta edukasi kepada kita semua.